Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Tadi saya minta untuk rekom game apa yang bisa kita ulas kawan. Tadi di kolom komentar saya lihat banyak yang ingin melihat permainan Abdus Satrop ataupun Magnus Carlsen kembali. Permainan Abdus Satrop ini kawan terbilang panjang-panjang. Saat melawan Denis Lazovic di permainan Armageddon ini juga panjang. Seperti ini diagram terakhirnya kawan. Saat Abdus Satrop pegang putih menang kawan. Kontrol waktu dari Denis Lazovic juga jelek, tinggal 17 detik lagi. Dan Abdus Satrop pun masih punya 2 pion di sini. Dan berakhir di langkah ke-70. Denis Lazovic menyerah di langkah ke-70. Kemudian saat menghadapi Fabiano Caruana, saat melawan Caruana menang 2-0. Game pertama ini juga berakhir cukup panjang. Berakhir di langkah ke-97 kawan. Dalam permainan endgame benteng versus benteng. Nordic Abdus Satrop unggul 2 pion di sini. Nah, pada game kedua juga begitu. Di sini permainannya panjang juga kawan. Langsung saya skip di akhir langkah, berakhir di langkah ke-84. Jadi, saya tidak akan mengulas permainan Nordic Abdus Satrop. Nanti bibir admin ini bisa dower mengulas permainan yang panjang-panjang. Jadi saya putuskan untuk mengulas game yang terbilang menengah saja kawan. Tidak pendek, tidak panjang. Bukan permainan Magnus Carlsen. Nanti saya usahakan mengulas permainan Magnus Carlsen selepas maghrib ataupun ya sekitar isya kawan. Sekarang kita lihat permainannya Hikaru Nakamura lagi kawan. Menghadapi Alireza Firoza pada game pertama. Langsung saja. Hikaru Nakamura pegang putih mengawali dengan pion D4 dan dia bermain dengan Jobava London. Ide sederhananya bersama kuda incar pion C7, Jobava London. Nah, di sini pion E6, pion C6 atau pion A6 kawan untuk mencegah pergerakan kuda. 3 pilihan utama itu kawan. Tapi Alireza Firoza keluarkan gajah ke F5, pion E3, pion E6 sekarang. Nah, di sini juga tidak terburu-buru melangkah kuda kawan, karena masih ada kuda yang bisa juga backup nanti petak C7 ini. Ataupun juga menantang pertukaran di sini kawan. Nah, selanjutnya gajah D3. Hikaru Nakamura mengawali mainkan nongkrong di petak E5. Dan lajur C sudah semi terbuka, bisa diisi oleh benteng ke depan nanti. Kuda C6 lanjut Alireza, menteri langsung keluar, tekan pion di sini ada benteng B8. Kuda F3 ada gajah D6. Kali ini Alireza menantang pertukaran gajah kawan. Ditolak, kebanyakan game terdahulu gajah bergerak ke petak E5 tapi memilih ke petak G5 dan ini merupakan ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-9 dalam permainan Jobava London. Pion H6, gajah mundur ke H4, rokade Alireza, benteng C1 langsung menempati lajur C semi terbuka, kalian pilih rokade juga tak ada masalah tadi. Nah, gajah mundur ke E7, Stockfish tadi punya saran dengan pion G5. Gajah mundur, kuda kejar lagi kawan. Tapi memilih dengan gajah E7 terlebih dahulu. Ada pion A3. Kemudian kuda ke H5 menantang pertukaran. Kali ini diterima oleh Hikaru Nakamura. Mereka bermain dengan kuda sekarang. Sudah tidak ada gajah di atas papan. Nah, diambil balik menggunakan kuda tadi kawan. Selanjutnya kuda juga manuver ke E2. Persiapan mungkin menantang kembali pertukaran petak G3. Baku hantam tak perlu rokade. Gunakan lajur H bagi benteng kawan. Atau buka lajur C ini bagi benteng. Kemudian berlanjut kuda mundur ke F6. Menolak. Kuda ke pusat ke E5. Sekarang pion C6 untuk perkuat rantai pionnya agar tidak ada tusukan dari benteng di lajur C. Baru di sini rokade Hikaru Nakamura. Manuver kuda D7 menantang pertukaran. Ditolak, menteri mundur. Siap reposisi. Kuda akan berikan atau buka jalan bagi menteri untuk bergerak ke ruang-ruang terang nanti ini kawan. Dan pertukaran ditolak. Dorong pion F6 untuk usir kuda. Kuda mundur ke F3. Pilihan bagus. Kalau baku hantam di sini salah satu opsi juga, tapi Hikaru Nakamura mencoba bermain dengan para perwiranya selama mungkin kawan, menunggu waktu yang tepat untuk bertukar. Nah, kuda G6, sekarang pion H4. Untuk mendapatkan ruang nanti kawan, diikuti kudanya dan ingin menempati petak G6 nanti ke depan.
Pion E5 tantang Alireza Firoza, tidak terlalu disukai Stockfish. Menteri ke E8 terlebih dahulu tadi yang kuat, tapi langsung pion E5 dibalas Nakamura dengan pion H5. Kuda mundur ke E7, baru kuda manuver ke G3. Nah, di sini apakah ke sini nanti ke depannya kawan, tapi masih cukup kuat dengan keberadaan kuda. Menteri C7. Nah, membuka permainan agar tidak ada pion yang bertumpuk lagi dengan pion D pukul pion E5. Ambil balik menggunakan pion F, punya lajur semi terbuka di lajur F, pion E4 sekarang. Nah, di sini benteng diangkat naik ke peta F4. Tadi Stockfish menyarankan menteri naik ke peta D6 terlebih dahulu, sentralisasi kawan. Tapi memilih dengan benteng F4. Bagaimana jika diladeni oleh hitam? Tantangan putih seperti ini, pion D pukul pion E4. Menteri ini akan ke peta B3 terlebih dahulu. Sepas raja ini bergeser mungkin ke peta H7, bisa berlanjut dengan langkah pion D pukul pion E4 kawan. Atau kalian ambil balik menggunakan kuda. Mungkin yang terbaik menggunakan pion agar cukup seimbang posisi pion di pusat. Stockfish menilai putih posisinya lebih bagus di sini. Kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi memilih benteng angkat ke peta F4. Ada benteng E1 untuk perkuat dukungan di lajur E nanti. Persiapan untuk membuka permainan. Pion E pukul pion D5. Benteng doubling di lajur F. Nah, di sini kawan membuka permainan yang terkuat kawan. Tapi memilih dengan langkah benteng diangkat naik ke peta C2. Siap doubling juga di lajur E ataupun di lajur D nanti kawan. Untuk dukungan juga mungkin bagi pionnya ke depan. Menteri ke D6. Benteng D2. Kemudian pion C5, langkah kesalahan dari Alireza Firoza. Dengan mendorong pion ini kawan, ada ruang lemah yang bisa dimanfaatkan oleh Nakamura. Tapi saran dari Stockfish juga tidak masuk akal dalam kalkulasi pemain pos ronda seperti kita kawan. Atau pemain warung kopi seperti kita. Stockfish menyarankan sikat kuda. Dan beberapa langkah berikutnya pun juga belum jelas apa keuntungan hitam dengan pengorbanan ini. Langkah logis juga dari Alireza Firoza. Dorong pion C5 untuk perkuat serangan di peta pusat. Kuda H2 melewatkan sesuatu yang lebih kuat kawan. Yaitu menteri bisa ke peta B3. Di sini serangannya nanti kawan. Tapi memilih dengan kuda ke peta H2. Sekarang kuda C6. Kuda G4 kawan. Lanjut Nakamura. Diikuti dengan kuda ke pusat. Selanjutnya ada kuda manuver lagi ke E3. Menekan pion yang di sini akhirnya didahului oleh Alireza. Pion D pukul pion E4. Pion D ambil balik pion E4. Kuda F6 tekan atau serang pion yang di sini. Nah, kuda lari ke F5. Menantang pertukaran kuda, tidak akan berani kawan. Posisi kuda dalam posisi kena pin atau sedang ancam menteri di sini. Nah, berlanjut dengan langkah menteri bergeser ke E6 menghindari pin. Kemudian di sini ada pion B4. Tolak dengan pion B6, perkuat posisi pionnya agar kudanya tetap mempunyai dukungan dengan dua pion kawan. Jadi perkuat dengan pion B6. Tetap baku hantam di peta C5. Lanjut kedua pemain, di sini ada benteng B2. Lanjut Nakamura ingin menusuk ke baris ke-7. Stockfish lebih menyukai menteri yang ke C1, tapi benteng langsung menempati lajur yang terbuka penuh, lajur B. Alireza bertukar kuda pukul kuda F5. Ambil balik menggunakan pion E. Ancam menteri. Menteri mundur ke peta E7. Menteri naik ke peta E2. Tekan pion, ada backup dengan benteng E8. Diikuti dengan menteri ke peta A6 kawan. Dengan dukungan benteng nanti mendapatkan pion yang di sini. Ancam menteri bersama baris ke-7. Dan pion C4 dorong terus. Menteri bergeser ke C6 terlebih dahulu. Kenapa tidak ke sini kawan? Inilah yang mungkin sudah dikalkulasi oleh Hikaru Nakamura. Yaitu ancaman terhadap pion F2-nya. Ya, akan memaksa pertukaran menteri di sini kawan. Menteri ambil pion, baku hantam. Oleh karena itu, jaga peta C5 terlebih dahulu. Benteng masih bisa menusuk nanti di baris ke-7. Tapi dia meninggalkan pion A3. Benteng B7. Menteri ke A5 sekarang. Kontrol peta gelap ini kawan dari ancaman tusukan menteri di baris ke-7. Ataupun juga sedang ancam benteng di sini. Nah, benteng bergeser ke F1. Menteri ke D5 menantang pertukaran. Langkah terbaiknya menurut Stockfish.
Berlanjut dengan benteng B turun ke B1. Ambil pion, tak ada masalah kawan. Mundur stockfish. Tapi ya tadi kelanjutannya seperti ini. Kuda ambil pion H5 dan seterusnya. Memilih benteng turun ke B1. Sekarang kuda langsung caplok pion H5. Ternyata langkah kesalahan. Menteri kawan yang bergeser, maksud saya menteri hitam ini bergeser mundur ke D8 menantang pertukaran yang terbaik. Tapi ternyata provokasi dari benteng turun membuat langkah kuda ini langkah yang salah, ambil pion H5. Karena ada benteng FD1, persiapan doubling nanti 3 benteng mungkin kawan. Menteri bergerak mundur ke A8. Benteng B7 terlebih dahulu. Nah, ambil pion di sini bisa jadi, diikuti nanti. Pion didorong bisa jadi benteng ini akan mengikutinya nanti, sikat kuda ataupun dobling juga di baris ke-7 kawan. Alireza respon kuda kembali ke F6. Blokade laju pion kawan. Langkah blunder di sini sekarang Hikaru Nakamura 99,9 sekian persen dalam ambang kemenangan. Di sini kuda pukul kuda yang terkuat. Dan berlanjut kemungkinan ambil balik. Nah, di sini menteri langsung mencoba menantang pertukaran kawan. Netralisir kekuatan menteri putih. Mungkin meluncur ke peta F7 skak. Kalian bergeser ke peta H8 adalah langkah yang salah. Karena di sini ada benteng C7 juga. Ataupun benteng ke peta D6 kawan di sini. Yang terkuat ke peta terang H7. Nanti kalau ada doubling 3 kali di sini kawan. Nah, kalian masih backup. Masih bisa backup dengan benteng G8 dan seterusnya. Tapi memilih dengan kuda, benteng D6, sikat kuda bisa jadi kawan kalau diambil balik, ya skaknya di sini bisa jadi nanti. Di sini kawan menantang pertukaran, terlambat, menteri ke peta F7 skak, Raja H8 benteng sikat kuda, memaksa Alireza serahkan menterinya kawan, dan pion mendapatkan benteng F6. Kita temui permainan sepasang benteng melawan menteri dengan dukungan 1 kuda. Apakah berharap pada pion bebasnya ini kawan? 2 pion bebas? Tidak mungkin lagi. Menteri bergeser, ancam benteng, ancam pion di sini. Benteng bergeser, menteri ambil pion skak. Raja bergeser, Alireza belum mau menyerah. Dan beberapa langkah berikutnya baru Alireza menyerah di langkah ke-52 kawan. Sudah tidak mungkin lagi bisa meladeni pergerakan kuda yang siap melakukan aksi nantinya di sini kawan. Pion juga siap dipredeli. Kuda pun coba blokade pion di sini. Tak perlu saya perpanjang, ancaman skakmat masih jauh, tapi sudah kalian lihat di sini materi hitam kalah. Oke, itulah kawan, game di babak ketiga antara Hikaru Nakamura versus Alireza Firoza. Dan pada game berikutnya, Alireza Firoza juga keok kawan. Skornya 2-0 untuk Hikaru Nakamura. Oke, semoga permainan dari kedua pemain dengan ide Jobava Londonnya tadi kawan bisa jadi bahan referensi. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.